Selamat malam para mahasiswa Teknik Industri BOR yang mengikuti Vkon keempat Kalkulus 1 dari kelas TLDA. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Hari ini Rabu, tanggal 2 Februari. Udah pindah bulan ya. Februari tahun 2022. Itu jam 19.20 sampai jam 21.00 waktu Indonesia bagian barat ya. Oke. Ya, sebelumnya kita terangkan dulu karena untuk nomor 1A itu adalah latihannya itu nyangkut dengan tes integral ya. Jadi kalau tes atau uji integral ya. Tes integral itu bentuknya adalah sigma n sama dengan n besar. Ini angkanya enggak satu ya, mungkin bisa dua apa ya, sampai tak hingga dari suku ke n. Nah di sini kita ambil nanti fungsi n itu sama dengan un, sehingga fungsi x kalau n-nya ganti x sama dengan ux. Mengapa? Karena kita tes integral ini menggunakan integral, namanya integral batasnya n besar sampai tak hingga dari fungsi x dx. Karena yang menggunakan integral namanya tes integral ya. Nah, kalau jawabannya ini adalah berhingga itu dapat dihitung ya, termasuk 0, berhingga, maka deretnya adalah deret konvergen ya. Konvergen. Mungkin biasanya nanti kalau kita cepat konvergen ya, konvergen. Kemudian kalau hasilnya plus tak hingga termasuk min tak hingga juga, maka deret ini adalah divergen. Nanti div ya, divergen, konvergen ya. Kalau jelas ini maksudnya. Jadi kalau hasil integral ini n sampai tak hingga ya, batasnya ini dari fungsi x dx, fungsi x itu dapat dari fungsi n dengan un, sehingga n-nya ganti x, fungsi x sama dengan ux dalam x ya. Diselesaikan, kalau hasilnya berhingga, maka deret itu adalah konvergen. Tetapi kalau hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret itu adalah divergen. Nah, contohnya apa? Ya, kita masuk contohnya di halaman berikutnya ya, supaya enggak. Contoh. Ya kita masuk langsungnya ini sebagai contoh nih nomor 1A. Sigma dari n-nya 3 sampai tak hingga dari 1/n ln n. Oke. Pertanyaannya apakah deret ini ya, apakah deret ini konvergen atau divergen? Ya, konvergen atau divergen. Atau kata lain juga uji ya, beda uji tes, uji atau tes ya sama ya. Konvergensinya, konvergensinya. Jadi konvergensi itu ada dua ya, atau ya, uji atau tes konvergensinya. Apakah deretnya konvergen atau deretnya divergen?
Nah, ini apanya nih? Halo? Ini apanya nih? Ini adalah UN. UN adalah seper N ln N. Nah, UN itu sama dengan fungsi N. Ya enggak tadi kan? UN adalah fungsi N, maka fungsi X apa? UX ya? Ya enggak? Dari sini fungsi N sedang UN, fungsi X UX. Nah, ini ganti ini. Semua N ganti X, jadi seper X ln X. Paham di sini? Halo? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke, makasih responnya. Nah, setelah itu kita cari menggunakan tes integral. Tes integral. Nah, tes integral adalah itu integral batasnya lihat sini, 3 sampai tak hingga. Tulis nih. Batas bawahnya 3, batas atasnya tak hingga. Seperti ini integral tak wajar ya. Dari fungsi X dx sama dengan integral dari 3 sampai tak hingga. Nah, fungsi X-nya berapa nih? Lihat sini, fungsi X-nya berapa sih? Fungsi X-nya adalah seper X ln X dx. Nah, Anda sudah pelajari integral di awal dulu ya. Ya kan, setelah pertengahan. Yang mana kalau kita lihat yang bisa digabung adalah dx per x. Nah, kita gabung nih 3 sampai tak hingga sepelen x sendiri dx per x. Mengapa? Karena dx per x ini yang kita misalkan dengan dv. Nah, kita lihat sini. dv adalah dx per x. Coba kita integralkan. Integral dv adalah integral dx per x. Integral dv v kan? Ya enggak? Integral du u, integral dx x, integral dy y, integral dv v. Integral dx per x apa? Halo? Integral dx per x ln setelah harga mutlak x ln harga mutlak x atau ln x sajalah ya, gitu aja. Ln x, ya kan? Ln x mau pakai kurung enggak pakai kurung sama aja ya. Nah, ini kita ubah menjadi 3 sampai tak hingga seper ln x. Nah, dx per x ini d dari v. V-nya berapa nih? Ini v. V-nya kan dv ini kan. dx per x adalah d dari v. V-nya berapa? Ln x. Mungkin kurungnya tidak pakai juga boleh ya. Nah, ini kalau kita gabung ini kali ke atas ini dikali ke 1 berapa? Integral 3 sampai tak hingga d ln x per ln x. Bentuk apa nih? Halo? Anda belajar ini bentuk apa nih? Integral du per u kan? Integral du per u apa? Ln harga mutlak u tambah c. Ingat? Halo? Integral du per u adalah ln harga mutlak u tambah c kan? Integral dx per x ln x harga mutlak x tambah c kan? Tak tentunya, kalau tertentu tambah c-nya hilang. Jadi ini ln dari u. U-nya berapa? du per u nih. du per u. U-nya berapa? U-nya adalah ln x. Harga batasnya 3 sampai tak hingga. Jelas ini U-nya ya. Ini kan integral du per u. Integral du per u adalah ln harga mutlak u tambah c. Tak tentu ya. Ini tertentu. Integral du per u adalah ln harga mutlak u. U-nya sendiri yang ini, yang sama nih. Ln x ini kan. Jadi ln dari ln x. Ini kita tidak usah ubah dalam integral tak wajar ya. Kita masukkan aja. Coba kita masukkan. Ln dari ln. Nah, x-nya kita ganti. X batas atas adalah tak hingga. Dikurang. Ya, ini tak hingga ya. Dikurang ln dari ln 3. Nah, ln dari ln tak hingga berapa? Halo? Ln tak hingga adalah tak hingga, betul enggak? Dikurang
Len dari len 3. Len 3 ini kecil ya. Di len kan kecil pasti. Len tak hingga sendiri berapa? Tak hingga. Tak hingga kurang len. Dari len 3. Len 3 kan kecil. Di len lagi kecil. Tak hingga kurang kecil tetap tak hingga. Betul nggak? Halo? Ya, Nah, Pak. ketentuannya tadi apa? Kalau kita lihat yang sebelumnya. Kalau integralnya menghasilkan plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret apa? Divergen. Deret adalah divergen. Ya. Jadi karena ini, maka deret ini maksudnya, deret ini, ya, deret ini, deret apa? Divergen. Ya. Atau mau pakai lambang sigma ini, salin soal ini, divergen boleh juga. Ini baca deret ya, sigma ini deret. Ya. Jadi mau bikin ini juga boleh, sigma n dari 3 sampai tak hingga dari seper n ln n divergen. Ya, divergen. Jawabannya bisa ditulis deret divergen atau sigmanya ini divergen. Sigma itu deret. Jelas sampai sini? Halo? Ya, Pak. Jelas, Pak. Nah, ini membantu cara pemecahan tugas Anda ya. Oke? Ada pertanyaan di sini tentang Laten 1A-nya? Oke. Kalau enggak, ada lagi? Kalau enggak ada pertanyaan nggak di sini? Belum, Pak. Belum. Baik. Kita lanjutkan 1B. Ya, 1B. Sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 3N plus 7, ini 3 ya, per N pangkat 3 ditambah 5N kuadrat ditambah 2N ditambah 6. Pertanyaannya, apakah deret ini konvergen atau divergen? Ya, konvergen atau divergen. Nah, ini kita menggunakan sebetulnya menggunakan dalih banding. Dalih banding itu ada 5, tapi yang paling populer, yang paling sering dipakai adalah dalih banding 5. Langsung satu aja gitu. Ya. Sayang waktunya ini, kalau waktunya panjang ya bisa diterangkan mengenai deret konvergen ini bisa makan waktu 2 kali 200 menit ya. Cukup panjang nih. Baik. Jadi pertanyaan ini kan. Nah, ini apanya nih? Ini adalah deret dari suku yang tanya ya nak. Ini adalah UN-nya. Ya, UN. UN-nya adalah 3N plus 7 per N pangkat 3 tambah 5N kuadrat tambah 2N tambah 6. Kemudian kita cari deret bandingnya. Deret bandingnya apa? Deret bandingnya adalah sigma sama ya N. Deret nih. Deret itu pakai sigma ya. Sampai tak hingga. Nah, di sini apa nih? Caranya gini. Kita ambil koefisien N pangkat tertingginya pada pembilang dan penyebut. Kita lihat. Pada pembilang N pangkat berapa tertinggi? Halo? Pada pembilang N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1 per, jadi koefisiennya tidak diambil ya. N-nya aja, N pangkat tinggi, N pangkat 1. Pada penyebut N pangkat berapa tertinggi? N pangkat? N pangkat 3, Pak. Ya, ini bisa disederhana jadi apa? Dibagi N 1, N pangkat 3 bagi N pangkat berapa? 2 kan? Halo? Ya, Pak. Jadi N pangkat tertinggi pada pembilang dibagi dengan N pangkat tertinggi pada penyebut, diseranakan pembilang dibagi N, tergantung kalau ini N kuadrat bagi N kuadrat ya,
Pokoknya dibagi yang kecil n pangkat 1 dibagi kalau ini n kuadrat dibagi n kuadrat gitu ya. Pembilang bagi n kuadrat, penyebut bagi n kuadrat. Karena ini n, pembilang bagi n pangkat 1, penyebut dibagi n pangkat 1 juga. Sama ya. Jadi disederhanakan. N bagi n1, n pangkat 3 bagi n kuadrat. Nah, ini yang merupakan derek bandingnya. Suku, ini suku derek bandingnya. Seper n kuadrat. Ya. Nah, ini sukunya apa? Kita namakan Pn. Pn-nya berarti seper n kuadrat. Jelas Mas ini? Halo? Ini UN dari ya. UN ini adalah suku dari derek yang ditanya. Ini suku dari ini sigma UN. Suku UN ini adalah suku dari derek yang ditanya dan PN adalah suku derek banding. Ini derek bandingnya sigma seper n kuadrat. Anda tahu ini derek apa? Oh, ini saya belum terangkan Anda ya. Ini adalah derek P ya. Lalu kita sudah masuk derek belum? Saya lupa. Yang sebelumnya. Belum ya? Belum, Pak. Enggak apa-apa. Nah, ini derek P. Nah, berapa P-nya nih? Ini bentuknya seper n pangkat P. Ya, seper n pangkat P, berarti sini P-nya berapa? P-nya 2. Jika P-nya besar dari 1, maka dereknya adalah deret konvergen. Ya, deret konvergen. Kalau kecil dari 1 atau sama dengan 1 itu dipegang. Nanti saya jelaskan ya. Atau kita kembali ke ini dulu. Di sini aja ya. Derek P. Derek P disebut juga deret hiperharmonik ya. Deret hyper ya, hyperharmonik. Harmonik. Kalau bahasa Inggris C nih, kalau bahasa Indonesia K ya. Deret hyperharmonik. Termasuk deret harmonik ya. Yaitu sigma n dari 1 sampai tak hingga dari seper n pangkat P kecil. Ini deret P namanya. Deret P atau deret hiperharmonik. Nah, jika P-nya ini kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Ya, divergen. Tetapi jika P-nya besar dari 1, ya, besar dari 1, ya, besar dari 1 ini tidak ada sama dengannya. Besar dari 1, maka deret konvergen. Ya, konvergen. Jadi kalau kecil dari 1 atau sama dengan 1, deret divergen. Tetapi kalau besar dari 1, P-nya besar dari 1, maka deret konvergen. Karena ya, karena ini P-nya sama dengan 2, seper n pangkat P, P-nya 2, besar dari 1, maka deret konvergen. Betul enggak? Menurut ketentuannya tadi? Halo? 2 itu Ya, besar dari 1, maka deret konvergen. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, setelah, jadi pertama dari soalnya ini, kita ambil UN-nya, kemudian kita tentukan derek bandingnya, caranya, ambil N tertinggi, N pangkat tertinggi pada pembilang, N pangkat 1, penyebut, yang tertinggi pangkatnya adalah N pangkat 3. Kemudian disederhanakan, ini saya coretkan ini. Disederhanakan ini bagi N1, ini bagi N kuadrat. Nah, seper N kuadrat inilah merupakan suku dari deret banding. Ya, ini suku deret banding, ini adalah deret bandingnya, sigma dari Pn ya. Ini Pn-nya tadi kan. Ini kan Pn nih. Yang dikurung nih. Ya, sigma Pn. Oke? Jelas sampai sini? Pak, Halo? bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, ini kan pakai cara yang deret banding kan Pak? Ya. Nah, ada cara lain nggak Pak selain deret banding ini Pak? Ada, tapi kalau dapat 1, salah satunya nanti tes rasio. Ya, tes rasio. Akibatnya tes rasio itu diuji dulu apakah dia dituju dari pihak besar atau dituju dari pihak kecil. Nah, itu yang kendalanya. Jadi kalau bisa kita gunakan deret banding, mengapa tidak gitu? Why not gitu? Ya. Tapi kalau secara itu simple yang ini Pak daripada yang pakai rasio tadi Pak ya? Ya, ya, simple ini betul.
Kecuali yang cara ini gagal, baru kita gunakan ada namanya 4 kriteria tes, yaitu tes rasio, tes akar, tes rabe, tes integral. Nah, salah satu yang kita ada bahas tadi, tes integral. Jadi 4 kriteria tes itu ada 4. Ya, tes rasio, perbandingan UN plus 1 per UN limitnya. Kemudian limit dari akar N dari UN, itu tes akar. Kemudian tes rabe itu jika tes rasio gagal baru gunakan tes rabe. Ya, itu nanti ya kita bahas. Oke, sampai sini jelas sampai sini? Halo, ini belum selesai, belum ya. Baru kita gunakan dalil banding 5 ya. Dalil banding itu ada 5, tapi dalil banding 1 hanya khusus mencarakan deret konvergen saja. Dalil banding 2 khusus mencarakan deret divergen. Deret banding 3 ekspansi deret banding 1 berarti tentang konvergen. Deret banding 4 adalah ekspansi dari deret banding 2. 2 tadi apa? Divergen ya. Berarti bicara tentang divergen. Dari banding 5 ini kalau ini konvergen nanti ada dalil banding 5 adalah sama, baik konvergen atau divergen sama kedua-duanya, yaitu suku yang ditanya dibagi suku dari deret banding. UN adalah suku yang dari deret yang ditanya, sedang PN adalah suku dari deret banding. Nah, dibandingkan kalau ini yang penting ini tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan tak hingga. Kalau itu sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga juga gagal. Jadi kita hitung nih berapa. Yang penting tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga ya. Kita coba hitung. UN-nya berapa? 3N plus 7 per N pangkat 3 tambah 5N kuadrat ditambah 2N ditambah 6 per, nah deret bandingnya nih. Deret banding Vn seper N kuadrat. Jadi sekarang limit N menuju tak hingga dari apa? 3N plus 7 per N pangkat 3 ditambah 5N kuadrat tambah 2N. Ini N kuadrat ya. Tambah 2N plus 6. Dikali, kalau dibagi jadi kali dibalik nggak? Ini dibalik. Dibalik, Pak. Jadi apa? Ya, balik Pak. N Balik kuadrat. menjadi N kuadrat per 1. 1. Sehingga hasilnya adalah limit N menuju tak hingga dari dikalikan nih. N kuadrat dikali 3N. 3N pangkat 3. 3. Ya. 7 kali N kuadrat. 7N kuadrat. Per. Nah, salinnya jadi kali 1 kan tetap. N pangkat 3 ditambah 5. N kuadrat ditambah 2N plus 6. Nah, jalan cepatnya apa ini? Dan cepatnya adalah kita tanya N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? 3. Berapa pada penyebut? 1. Jadi tidak usah dibagi N pangkat 3 pada pembilang per dibagi N pangkat 3 pada penyebut. Panjang jalannya. Ya, boleh langsung gini ya. Ditanya N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? Pada N pangkat 3-nya? 3. Berapa pada penyebut? 1 kan? 1 N pangkat 3 nih. Koefisiennya. Paham maksudnya? Nah, 3 bagi 1, 3. Nah, 3 ini kan tidak sama dengan 0 dan juga tidak sama dengan tak hingga. Betul enggak? Ini enggak boleh 0, enggak boleh tak hingga. Itu kuncinya itu. Ya. Nah, tingkat jawab karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Nah, gitu caranya. Jadi, jawab karena. Ya, karena deret bandingnya, salin nih, deret bandingnya. Karena deret bandingnya ini adalah sigma N sama dengan 1 dari peta hingga. Ya. Dari seper N kuadrat. Ya, ini ya, deret bandingnya. Konvergen. Ya, konvergen. Mungkin kalau Anda sudah biasa nih. Maka deret yang ditanya apa? Yang ditanya ini salin nih. 3N plus 7 per panjang tuh N pangkat 3 ditambah 5 N pangkat 2 ditambah 2N ditambah 6 konvergen juga ya. Konvergen juga. Ya, konvergen juga. Sudah paham maksudnya?
Karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya, ini salin nih, konvergen juga. Kalau ini divergen, misalnya ini 1/n, atau 1/n, 1/n pangkat setengah. Setengah itu kan kecil dari 1. Atau 1/n, 1/n itu n sama dengan 1. P-nya 1, sorry. Kalau 1/n kan P-nya 1. Kalau sama dengan 1 kan deret divergen. Karena deret bandingnya divergen, maka deret nitanya divergen juga. Paham saya? Jadi ini berlaku dua-duanya, baik konvergen maupun divergen. Tergantung ini ya, deret P-nya. Tergantung deret P-nya. Lihat P-nya. P-nya apakah kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka divergen. Tapi kalau besar dari 1, maka dia konvergen. Ya. Nah, kemudian dari banding 5-nya, limit dari UN per VN, UN adalah suku yang ditanya, suku dari deret yang ditanya, dan VN adalah suku dari deret banding. Ya. Hasilnya yang penting tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tangga. Karena deret banding, ini deret banding ya. Karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Tapi kalau ini divergen, maka ini divergen juga. Sudah paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Jelas ini? 1B? Halo? Yes, Pak. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan lagi ya. Ini yang latihan Anda ini ya. Ya mungkin termasuk tugas Anda juga nanti mirip juga ya. 1C adalah sigma dari N dari 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1 dari N plus ini ya plus 3 per 2N. Ya ini bisa ubah ya, tambah 1 boleh ya. Di bukunya min 1 nih. Nggak masalah. Pangkat N ya, ini ada pangkat N nih. Tentukan apakah deret ini konvergen dan divergen. Ya, pertanyaan sama tadi ya. Tentukan apakah betulnya nggak usah, apakah tentukan nggak usah ya. Ya nak. Pertanyaannya ini agak jadi 2 kali pertanyaan namanya. Kita, apakah yang zoom? Apakah deret ini konvergen? Apakah deret ini konvergen atau divergen? Nah, kita singkatnya gitu ya. Konvergen, divergen. Oke? Ini disebut deret apa nih? Tahu nggak nih? Ada ini kalau min 1 ke N1 coba. Kalau N-nya 1 berapa? Min 1 pangkat 2, 1 tambah 1, 2, plus. Kalau N-nya berikut 2, min 1 pangkat 2 plus 1, min 1 pangkat 3, min plus min itu adalah deret berganti tanda. Nah? Halo? Deret berganti tanda. Atau nama lainnya adalah deret berseling. Ya, berseling. Ada namanya, ada 4 nih. Deret berseling, deret berayun, ya, deret berayun sama, atau deret berganti tanda, bisa plus min atau min plus. Bahasa Inggrisnya alternating series, ya, alternating series, ya. Nah, ada 2 syarat yang perlu dia untuk ini. Yang pertama adalah dia ambil suku positifnya. Ini yang menyebabkan sang seling itu tandanya plus min atau min plus. Dalam hal ini plus min. Kita ambil suku positifnya. Suku positifnya apa nih? Suku positifnya adalah UN ya. UN yang tanpa tanda plus min. Jadi itu adalah suku positifnya adalah UN N plus 3 per ya M plus 3 per 2N plus 1 kurung pangkat N. Ya.
Nah, kalau saudara lihat sukunya makin lama makin kecil atau makin besar? Coba kalau n-nya 1 tambah 3, 4, ini 2 kali 1, 3. 3. Wah, ini kayaknya kurang pas ya. Ya, dasarnya itu ya sebetulnya suku ini makin lama makin kecil. Ya, harusnya ya. Atau ini bagusnya apa ya? Tambah 5 aja mungkin ya. Kita ubah sedikit soalnya supaya kalau ini 5, ini 5, coba 1 tambah 3, 4. Ini 2 kali 1, 2 tambah 7, 47 kan? Ya enggak? 47 pangkat 1. Terus kalau ini 2 tambah 3, 5. Ini 2 kali 2, 4 tambah 5, 9. Jadi 5/9 per pangkat 2. Makin lama makin besar atau makin kecil itu? Halo? Yang kecil, Pak. Makin kecil ya. Kita salin UN suku positifnya ini adalah N plus 3 per 2N plus 5 pangkat N. Ini adalah kalau makin kecil itu disebut turun monoton. Ya, turun monoton. Ya, turun monoton itu kalau ini ada kayak asintot ya. Pernah tahu asintot ya? Grafik tidak boleh motong asintot. Jadi grafiknya itu menurun mendekati asintot. Nah, ini namanya turun monoton ya. Turun monoton. Yang kedua adalah limit UN-nya kalau sama dengan 0 maka dia deretnya konvergen nih. Ya, limit UN-nya kita jadi limit dari N menuju tak hingga dari UN-nya adalah N plus 3 per 2N plus 5 kurung pangkat N. Ya. Anda tahu kalau ini menurut sifat teoremanya, ini pangkatnya boleh keluar dari limit. Berarti ini sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari N plus 3 per 2N plus 5 kurung pangkat N. Ya kan? Halo? Ya, Pak. Oke. Ya. Kemudian ini kalau kita hitungnya gimana? Untuk M juta hingga kan M pangkat berapa tertinggi? Seperti tadi kan? N pangkat 1. Pangkat 1. N pangkat 1 koefisiennya 1. 1 per 2. 2. Ya nak? 2N, Ya. 2 ya kan? Pangkat tak hingga. Setengah tuh 0,5 ya. 0,5 pangkat tak hingga. Hasilnya apa? 0,5 kali 0,5 kali 0,5 kali 0,5 kali 0,5 terus makin lama hasilnya sih 0,00000 angka di ujung langit itu enggak? Halo? Coba 0,5 pangkat 2, 0,25, 0,5 pangkat 3, 0,125, 0, pangkat 4, 0,0625 terus makin lama hasilnya nanti 0,00000 angkanya jauh sekali. Jadi 0,000 enggak artinya. Jadi sama dengan 0. Kalau pertama UN-nya turun monoton, limit UN-nya 0, maka deret ini adalah konvergen ya. Deret ya, deret ini. Kalau mau catat deretnya salin boleh. Deretnya 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1 dari N plus 3 per 2N plus 5 pangkat N konvergen. Jangan pakai deret lagi ya. Ini sini deret nih, deret konvergen. Atau kalau Anda nggak mau pakai ini ya boleh bikin deret konvergen udah. Deret konvergen. Jadi pengganti deret itu ini ya, ini deretnya ini. Deret ini konvergen. Sudah jelas? Ya, Pak. Jelas sampai sini? Halo? Ada pertanyaan di sini? Sampai 1C?
Halo? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Oh, ini kita rekam dulu ya. Kita save dulu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Yang nomor 2 adalah tentukan deret Mas Laurin dari fungsi, ya. Ini kalau kita catat kalimatnya panjang banget nih. Singkatnya ini adalah deret Max Laurin. Ketahui fungsi X, waduh, kok ini ke bawah. Fungsi X sama dengan sin X. Ya. Gunakan 5 suku pertama. Gunakan 5 suku pertama. Yang tidak nol. Yang tidak nol. Ya, gunakan 5 suku pertama yang tidak nol untuk mencari nilai untuk mencari nilai untuk mencari pendekatan nilai sin 3. Nah, 3 ini bukan derajat ya. Radian ya, radian. Petunjuknya gunakan pembulatan ya. Sini mintanya pembulatan 3 angka. Ini 3 angka. Sini yang penting setelah 3 angka di belakang koma ya. Di belakang koma. Maksudnya ya. Oke, jelas maksudnya? Anda sudah pernah dapat deret Mas Laurin di SMA? Halo? Belum ya? Oke. Nah, deret Mas Laurin itu ya. Saya kasih tunjuk dulu ya. Deret Mas Laurin adalah fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah serba 1. Fungsi aksen 0 per 1 faktorial kali X pangkat 1 serba 2. Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial kali X kuadrat di 2 semua. Serba 3. Turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3 serba 4. Hati-hati, serba 4 bukan Romawi lagi. Yaitu 4-nya dikurung ya, dari fungsi 0 turunan keempat per 4 faktorial X pangkat 4 serba 5 turunan kelima fungsi 0 per 5 faktorial kali X pangkat 5 dan seterusnya. Jelas sampai sini? Halo? Ini rumusnya begitu ya. Nah, sekarang diketahui ini dari apa? Fungsi X-nya sama dengan sin X. Soalnya nih. Ini soalnya tadi kan. Maka fungsi 0 berapa? Sin 0. Sin 0 berapa? Halo, sin 0 sama dengan? Halo, para mahasiswa, fungsi 0 berapa? Sin 0 sama dengan? Oh, 0. Kalau cos 0, 1 ya. Tapi kalau sin 0, 0. Nah, baru kita turunkan nih. Kita turunkan fungsi aksen X berapa? Turunan sin apa? cos X. Cos X. Oke. Sehingga fungsi aksen 0, ini fungsi aksen 0 adalah cos 0. Cos 0 berapa? 1. Nah, ini. Baru 1. Ini mintanya berapa tadi? Gunakan 5 suku. 5 suku pertama. Jadi ada 5 ya. Terus lagi turunan keduanya. Cos turunannya apa? Min sin X. Ya enggak?
maka turunan kedua fungsi 0 adalah min sin 0. Anda tahu sin 0, 0. Sin 0, 0. 0 kali min, 0 juga. 0 tidak dipakai ya, karena itu menghilangkan sukunya. Turunan ketiga, min, turunan sin apa? Ini turunan sin cos, ingat ya, turunan sin cos. Turunan min sin, min tetap min, sin turunannya adalah cos X. Sehingga turunan ketiga fungsi 0 adalah min cos 0. Berarti min 1, itu enggak? 2, ini baru 2 yang tidak 0 nih. Yang 0 ini menghilangkan sukunya ya, hilang ya. Turunan keempat. Turunan keempat dari fungsi 0 apa? Min dari turunan cos apa tadi? Dari sini. Turunan cos adalah nyontek di atasnya. Min sin. Nah, min sin. Tetapi di sini min kali min apa? Plus Plus sin. sin X. Plus sin. Sehingga turunan keempat dari fungsi 0 adalah sin 0. Sin 0 berapa? 0, ya kan? Sin 0, 0. Turunan kelima fungsi 0. Oh, sorry, ini jangan 0 ya. Maaf, ini X semua ya tadi ya. Ini S mana? Hapusnya. Ini X ya. Oke. Ini X tadi ya. Ini X, ini X, ini X. Yang 0-nya kan di belakangnya. Ini sin turunan apa? Sin turunan adalah cos X. Sehingga turunan kelima fungsi 0 adalah, misalnya fungsi 0 adalah cos 0. Cos 0 berapa? 1. Balik lagi dia di sini ada cos 1 kan. Ya enggak? Berulang lagi ini kan. Nah, ini baru 3. Ini harus apa? Mintanya 5. Dia minta jadi saya 5 kan. Dia minta ini baru 3. Kita teruskan lagi. Kita salin ya. Turunan kelima cos 0 tadi. Ya. Turunan kelima X adalah cos X. Itu ya. Balik lagi kita lihat. Ini nih. Turunan kelima fungsi X adalah cos X. Oke. Jadi kita turunkan. Turunan ke-6 berapa? Turunan ke-6. Turunan cos apa? Min Min sin. Ya, min sin X, betul. Sehingga turunan ke-6 fungsi 0 adalah min sin 0. Sin 0, 0 kali min 0 juga. Ini hilangkan suku nih. Turunan ke-7 dari fungsi X adalah min dari sin turunannya apa? Sin. Cos X. Maka turunan ke-7 dari fungsi 0 adalah min cos 0. Ya, min cos 0 adalah min 1. Ini berulang ya. Kalau Anda lihat dari ini, coba lihat berulang nggak? Ya, sin di sini. Iya, sin betul. cos sin. Nah, ini balik sin lagi sini. Jadi ini ulang sebetulnya tinggal nyontek di atasnya jadi ya. Yang nyontek pikiran sendiri tidak ada yang larang kok. Jangan nyontek orang lain ya. 0. Nah, turunan ke-8 dari fungsi X apa? Min dari turunan cos adalah min sinnya. Ulang lagi tadi, sama tadi. Hasilnya adalah plus sin X. Sehingga turunan ke-8 dari fungsi 0 adalah sin 0. Sin 0 berapa? 0. Ini baru 4 ya. Tadi ini 1, 2, 3 yang saya conteng. Ini 4 baru ya. Nah, turunan ke-9 dari fungsi X adalah turunan sin apa? cos Cos X. Sehingga turunan ke-9 dari fungsi 0 adalah cos 0. cos 0 Cos 0 adalah 1. 1. Nah, turunan 5? Turunan 5 betul. 5 Pak. 1, 2, 3. Nah, berikutnya 4, 5 ya kan. Harus ini kita tentukan deret Mas Laurin. Panjang nih. 9 turunan ya. Deret Mas Laurin adalah fungsi X sama dengan, tadi ingat enggak? Fungsi 0 ditambah serba 1 apa? Turunan pertama ada fungsi 0 per 1 faktorial kali pangkat 1. Serba 2, turunan kedua fungsi 0
per 2 faktorial kali X pangkat 2. Serba 3 turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial kali X pangkat 3. Serba 4 turunan keempat, 4 jadi kurung dari fungsi 0 per 4 faktorial kali X pangkat 4. Turunan kelima dari fungsi 0 per 5 faktorial X pangkat 5. Turunan ke-6 fungsi 0 sampai 9 ya. 6 faktorial kali X pangkat 6. Tambah turunan ke-7. Ini saya takut enggak kelihatan di sini. 7 dari fungsi 0 per 7 faktorial X pangkat 7. Turunan ke-8 dari fungsi 0 per 8 faktorial X pangkat 8. Terakhir turunan ke-9 dari fungsi 0 per 9 faktorial X pangkat 9 dan seterusnya. Nah, sehingga fungsi X-nya itu sendiri apa tadi? Halo? Fungsi X-nya itu adalah sin X, enak? Kita ganti. Fungsi X-nya adalah sin X. Ya, kita ganti sin X tambah sama dengan ya, sama dengan sin X sama dengan fungsi 0 berapa tadi? Saya ambil yang jawabannya. Fungsi 0 adalah ini sini. Fungsi 0 adalah 0. Ya, fungsi 0 adalah 0. Ditambah fungsi aksen 0. Fungsi aksen 0 berapa? 1 ya. Bisa fungsi 0 1 per 1 faktorial kali E pangkat 1 ya, kali E pangkat 1. Kemudian turunan kedua. Nah, turunan kedua fungsi 0, 0. Ingat 0 itu menghilangkan sukunya ya. Kedua adalah 0 per 2 faktorial X kuadrat. Berarti ini 0 nggak nih? Kali 0 hilang nggak nih kan? Ini juga hilang ya. Ini hilang, 0 hilang. Ya. Tambah serba 3, ketiga berapa? Yang ketiga, turunan ketiga adalah min 1. Turunan ketiga min 1 per 3 faktorial X pangkat 3. Turunan keempat pasti 0 ya. Halo. Ya, Pak. Turunan keempat. 4. Pak. Turunan keempat mana? Turunan keempat fungsi Ya, 0 adalah 0. Ya kan? 0. Di 0 per 4 faktorial. Berarti yang genap 0 ya nih. Yang genap, yang ganjil tidak. X pangkat 4 ini Anda kurung ini 0 nih. Coret aja nih kan. Ya enggak? Tambah turunan kelimanya berapa? Turunan kelimanya? 1. Turunan kelimanya 1 ya. Turunan kelimanya 1. 1 per 5 faktorial X pangkat 5. Turunan ke-6-nya pasti 0. 6 faktorial X pangkat 6 pasti itu. Yang genap. Anda lihat sini. Ya, oh 6-nya sudah di sini. Ini di atas. Yang ke-6 0 kan? Yang ke-7 min 1. Min 1 per 7 faktorial X pangkat 7. Yang ke-8 0 lagi. 0 per 8 faktorial X pangkat 8. Ini juga 0. Coret. Yang ke-9 1 ya. 1 per 9 faktorial X pangkat 9. Dan seterusnya. Paham masih sampai sini? Halo? Ya, Pak. Nah, baru kita selesaikan hitungannya. Ya, harus sampai tuntas. Berarti ini sin X adalah X per 1, ya kan? X per 1 ini min X pangkat 3 per 3 faktorial. Tambahnya tanda langsung nih plus, min, plus, min, plus. Berarti yang belakang ini min harusnya ya. Ya enggak? Bukan tambah min itu harusnya. Oke, sehingga yang berikutnya sin X sama dengan apa? Sin X. Nih. Catat dulu X per 1 faktorial. Catat dulu ya. Mana nih? X
per 1 faktorial min S pangkat 3. Ganjil semua kan? Tindaknya 0 per 3 faktorial plus 5 X pangkat 5 per 5 faktorial min plus min S pangkat 7 per 7 faktorial plus F pangkat 9 per 9 faktorial min. Ah, titik-titik ya. Sampai 9 tadi kan? Ke 9 ya. Oke, sekarang kita masukkan. Dia minta nilainya tadinya minta apa tadi? Halo? Dia mintanya sin 3 ya? Halo? Dia minta sin 3 kan? X-nya 3. 3 itu dalam radian bukan derajat ya. Berarti ini 3 per 1 faktorial berapa? Halo? 1 faktorial 1 ya. S pangkat 3 di 3 pangkat 3. Sorry. Per 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1. Ini 3 pangkat 5. Ya, 3 pangkat 5 ini. Tiga pangkat 5. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian min S pangkat 3 pangkat 7 per 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali ya 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian plus ganjil ya. Ini pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5, pangkat 7, pangkat 9. Ya. 3 pangkat 9 per 9 kali 8 kali 7 ya enggak? Kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan ini plus min dan seterusnya. Oke? Nah, ini 3 ini bisa coret enggak nih? Ini 3 coret, tinggal 2 betul enggak? Di sini. Halo. 3 coret 1 tinggal 4. Ini 3 coret 1 3 pangkat 6. Ya. Ini bisa sebetulnya bisa coret 3 lagi nih, enggak apa-apa. Ini 3 coret 1 tinggal 8. Ya. Ini 6, ini 8. Nah, sekarang kita hitung nih berapa nih sin 3 nih. Sin 3 adalah 3 bagi 1 3. Nah, ini 3 pangkat 2 berapa? Halo? 9, Pak. 9 bagi 2. Oke. Ini 3 pangkat 4 berapa? 81 per ini 5 kali 4 20 20 kali 2 kali 1 40 ya? 40. Betul ya? 40 ya. Oke. Ini min, ini 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 27 atau 3 ini. 3 pangkat 4 81. 81. 9, Pak. Terus kali 3 pangkat 2 kan? 3 pangkat 6 ini kan 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya 9. 9 kali 81 berapa? 9 kali 1 9 kali 8 72 ya. Ya, betul. Ini tinggal berapa nih? 40. Kalau enggak pusing udah ini aja. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 ke 1. Ada yang bisa coret nih? Bagi berapa? 1680. Bagi 6. 1. Bagi 6 berapa? 1. 1 2. Oh, enggak bisa. Bisa. Sorry. Enggak bisa. Berarti ini bagi 3 2. Ini bagi ini 24. Betul enggak? 72 bagi 2 kan 24, 9 bagi 3. Ya kan? 243 ya. Kemudian 243. Oke. Ini dibagi berapa lagi? Ini dibagi 3 2. Ini bagi 3, coret 1 lagi kan? 7. Itu enggak? Halo, ini cara coret aja kan? Jadi ini tinggal apa? 3 pangkat 7 itu berapa? 3
3 pangkat 6 ini tadi berapa? 729 dikali 3 kan? Itu enggak? Halo? Iya. 2187. 2187 ya? Betul. 2187. Nah, di bawahnya nih berapa tingkat nih? Coba ngaliin 9 kali 8 kali 7 kali 2 kali 5 kali 4 kali 2. Berapa nih? Halo? 50-40 ya? Ini paling gampang. 2 kali 5 10. Ya kan? 2 kali 5 10. 10 kali 4 40. 40 Kali 2 80. 80 ya kan? 80 Enak. kali. Iya, Bang. 80 kali 7. 80 kali ini. 9 kali 8 72. 2 kali 7 kali 80 berapa? Ya. 40 40 320, Pak. 40.000. Berapa? 40.320. 40.320. Kurang. Oke. Jadi ini sin 3 adalah 3 dikurang 2, 9 bagi 2 kan 4,5 ya. 4,5. Terus 81 bagi 40 berapa? Pasti 2 kan 2,025. Kemudian ini dibagi ini hasilnya 243 dibagi dengan 2 kali 5 10, 10 kali 8 80 kali 7 560 ya? 60. Itu ya. Coba 243 bagi 560 berapa? 0,4392 ya. Dan berarti di belakang masih ada titik-titik gitu kan. Nah, ini dibagi lagi 0,05424 107. 05424 ya, titik-titik belakangnya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya sin 3 itu adalah 0, harus teliti ya, 145 31253 titik-titik. Nah, dia minta 3 desimal. 3 angka penting tuh 3 desimal di belakang koma. Kita lihat. Kalau ini lebih dari 5 ke atas, 5 bulat ke atas. Tapi karena ini kurang dari 5, buang. Hasilnya berapa? 0,145. Selesai. Itu aja. Jelas ya? Halo. Jelas, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, yang tanda plus min itu gimana? Dari mana, Pak ya? Yang tadi yang di sebelumnya tadi. Ini yang akibat ini yang tadi ini. Tunang ke-7 min 1 ada min satunya nih. Nih. Ini Anda ini kan ada min satunya. Sini ada min satunya. Enak. Itu yang menyebabkan min. Oh, oke. Karena deret ini selang-seling, Anda lihat sini. Selang-seling nih, ini plus ya, plus min plus. Setelah itu pasti min dong. Ya kan? Kalau urut nih, plus min plus min pasti kan. Paham ya? Yang belakang ini kita nggak hitung lagi lah mau apa di belakang apa yang terjadi, ya kan? Nah, kalau jumlahkan ini kan melebihi dari 3 desimal. Desimal keempat, kalau kita lihat 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, ini bulat ke atas. Jadi 0,146. Tapi karena ini kurang dari 5, 3 ini buang semua. Integer hilangnya. Hingga 0,145. Jelas sampai sini? Halo? Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan ke sini? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Pak, mau nanya. Ya.
Jadi kalau misalkan itu kan awalnya dari min plus. Jadi kalau misalkan awalnya udah plus, udah pasti belakangnya min ya. Jadi Ya plus min jelas plus min dong. plus min. Ya Oh, mungkin oke. awalnya kita tak tahu kan plus, tapi kalau kita masukkan nanti karena turunan tadi, Anda lihat kan turunannya. Nah, turunannya ini ada min kan. Sebelumnya lagi lihat nih, Anda lihat nih. Yang nol hilang kan, suku nol hilang semua tuh nih. Plus 1, min 1, plus 1, ya kan? Plus 1, terus min 1, plus 1. Setelah plus 1 pasti min 1 lagi kan. Kalau Anda teruskan lagi nih, pasti min 1 enggak? Di turunan ke 11, turunan ke 10, 0 pasti. Karena turunan cos ada sin kan. Berarti turunan ke 10, 0. Turunan ke 11 adalah min 1 dia. Karena turunan cos min sin. Min sin turunannya apa? Turunan 10 min sin. Turunan berikutnya pasti min cos. Jadi min 1. Jelas ya? Halo? Sudah jelas belum? Oke Pak, jelas. Udah Pak. Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan yang terakhir adalah tentang deret kuasa atau power series. Saya terangkan teori dulu ya. Jadi deret kuasa atau nama lainnya power series. Kalau terjemahan mentah nih, power ya. Kalau bahasa Inggrisnya power, Indonesia kan tenaga ya. Di sini. Nah, ini yang dari kuasa power series ya. Udah, ini terjemahan Indonesia-nya dari mana kita tahu juga. Ya, ini modelnya sigma ya. Sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga juga. Nah, di sini ada AN-nya. Ada AN, ada X pangkat N. Ini yang tunggal. Jadi X ini bisa jadi Z. Z itu adalah fungsi X yang berbeda-beda ya. Bukan X, tapi lebih dari X. Misalnya 2X min 3 per 5. Ya. Misalnya X kurang 5, X kurang 7, X kurang 1. Ya, macam-macam. Nah ini kalau kita terjemahkan, ini masuk coba. A-nya artinya A. Kalau ini dari 0, ya A0. Tapi kalau ini dari 1, ya berarti ini bisa A1, A0 ya. Bisa A1 kali X pangkat 1, A2 kali X kuadrat, A3 kali X pangkat 3, ya kali ini. Titik-titik AN kali X pangkat N tambah titik-titik. Artinya ini sampai tak hingga. Ya, ini suku ke N-nya nih. Ini suku ke N plus 1 dan seterusnya. Sampai tak hingga. Paham maksudnya? Nah, untuk dari kuasa, dari AN, ya dari sini kita dapat AN-nya. Dari AN ini kita cari AN plus 1-nya. Seperti tes rasio nanti ya. Anda lihat AN plus 1-nya. Oke. AN plus 1. Terus cari N plus 1-nya. Baru kita cari jari-jari konvergensi. Ya. Jari-jari konvergensi. Kata konvergen. Ya. Konvergensi adalah lambangnya rho. Kadang-kadang dia pakai R. Ya, terserah lah. Rho atau R itu limit N menuju tak hingga. Jadi tidak mungkin negatif, maka diberi agak mutlak. Ini terbalik ya. Kalau rasio itu UN plus 1 per UN. Kalau ini terbalik AN per AN plus 1. Subkriknya ya. Ini agak mutlak. Ya. Nah, jadi argumentasi syarat dari syarat deret konvergen apa syarat dari deret konvergen adalah harga mutlak X ini nih X ya. Bisa Z ya, bisa X ini kecil dari rho. Berarti X ini nanti adalah terletak antara apa? Antara min rho plus rho. Pernah tahu nggak nih? Datang dari mana nih? Tahu? Enggak. Jadi Anda boleh langsung ke sini, tapi datangnya adalah dengan cara mengkuadratkan ini. Di pangkat 2 coba. Kalau X di
X agak mutlaknya hilang kalau dipangkat duakan, ya. Dipangkat duakan, kecil dari rho kuadrat. Kemudian kita pindahkan X kuadrat kecil dikurang rho kuadrat kecil dari 0. Difaktorkan 1 tambah 1 kurang. Betul nggak? Halo? Kemudian menggunakan garis bilangan. Yang ini sama dengan 0 berapa? X tambah rho sama dengan 0. Ya. X tambah rho sama dengan 0. Berarti X adalah min rho. Satu lagi, X kurang rho sama dengan 0. Berarti X sama dengan rho. Satu min, yang min negatif yang kecil, rho yang besar, plus rho yang besar. Ini yang Anda belajar di SMP, pertidaksamaan harga mutlak. Ya. Ini pertidaksamaan aja, sorry. Kemudian di depan X ini tandanya plus. Ini depan plus. Plus kali plus apa? Halo? Plus kali plus, plus letakkan paling kanan. Plus, selang-seling, min. Plus, min, plus. Ya, dari kanan ke kiri. Kemudian kita lihat tanda nih. Tandanya apa? Kecil dari 0 itu artinya positif atau negatif? Negatif kan? Negatif. Negatif. Jadi yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Ya, yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Berarti rho-nya X-nya terletak antara min rho dan plus rho. Berarti X-nya terletak antara min rho, min jajari konvergensi dan plus jajari konvergensi. Ini nih, cocok nggak? Halo? Halo? Ya, Pak. Cocok, Pak. Oke. Di sini ngerti ya, ini syarat deret konvergen. Bagaimana kalau syarat deret divergen? Syarat deret divergen. Nah, syarat divergen sama tadi agak mutlak X. Kalau tadi kecil, konvergen kecil dari rho, ini besar dari rho. Berarti sini agak besar dari rho ya. Besar dari rho untuk menghilangkan harga mutlak dengan cara apa? Dengan cara mempangkat duakan kiri dan kanan. Ya nak? Oh ya, ini syaratnya nanti X-nya yang kecil dari negatif rho atau X besar dari plus rho. Nah, datang dari mana? Sama jalannya. Ini dipangkat duakan. Kemudian ini di apa ya? Dari sini. Dipindahkan ke kiri. Jadi besar dari 0. Yang satu tambah. Uraikan. X kuadrat kurang rho kuadrat. 1 tambah 1 kurang. Ya, nak? Ingat, A kuadrat kurang B kuadrat. A tambah B kali A kurang B. Besar dari 0. Pakai garis bilangan. Yang ini negatif. Ini kita balik pun tetap yang kecil di sebelah kiri, yang kanan yang besar. Tanda yang depan X ini plus, plus kali plus, dari kanan plus, min plus. Tandanya apa? Besar 0 artinya positif dan negatif. Positif kan? Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Nah, daerah positif nih. Ini daerah positif yang memenuhi syarat. Berarti daerahnya ini sama ini. Apa artinya nih? Sebelah kiri. Sebelah kiri dari min rho, sebelah kiri dari min rho, X kecil dari min rho. Sebelah kanan dari rho, X besar dari rho. Sini, atau. Sama nama ini? X kecil dari min rho, atau. Nah, bisa juga jalan lainnya, ini atau lagi, tanpa menggunakan ini. Tanpa menggunakan ini. Kita pakai gambar aja, coba. Tadi kan antara min rho dan rho ini adalah konvergen, betul nggak tadi? Kita lihat yang sebelumnya. Ini antara min rho dan rho itu adalah konvergen, betul nggak? Cara konvergen. Nah, berarti yang divergen mana? Di luarnya. Inilah. Berarti ini adalah divergen. Divergennya ini yang di akhir. Ini tanpa hitung gini ya, kayak gambar ini. Apa artinya divergen ini artinya? Ini sebelah kiri dari X, sebelah kiri dari min rho, kecil dari min rho. Sini X, sebelah kanan dari rho, besar dari rho. Sini apa? Atau. Sama nggak hasilnya? Jadi nanti Anda ujian boleh pakai yang ini. Nggak usah pakai yang
Panjang gini ya. Halo, Ya Pak. jelas ya? Kita bisa pakai yang ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kemudian di titik min row dan plus row-nya harus kita periksa kebenarannya. Kita periksa apakah termasuk kelompok konvergen kah atau divergen kah. Gitu kan yang exam dengan row masuk divergen atau konvergen. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kita masuk contoh. Di contohnya tentukan ya. Atau pertanyaan nomor 3 terakhir ya. Tapi nanti saya terangkan juga deret yang lain. 1 sampai tak hingga dari X min 3 pangkat N per N pangkat 3. Nah, N usah ubah ya, N pangkat 2 aja ya. Pangkat 3 udah besar Anda. Pangkat 2 aja lah ya. Ya nak? Pangkat 3 kalau nanti Anda pusing di segitiga Pascal 1, 3, 3, 1. Oke. Ya. Nah, ini bisa dipecah menjadi apa? Dia tanya nih, apakah atau untuk harga X yang mana ya? Untuk harga X yang mana deret konvergen dan untuk harga X yang mana deret divergen. Satu konvergen, itu divergen ya. Oke. Nah, ini diuraikan dulu. Ini sama dengan N-nya dulu, supaya N kuadrat kali X min 3 pangkat N. Ini kita misalkan Z ya. Z pangkat N. Jadi berarti ini apanya nih? Ini adalah AN-nya. AN-nya adalah supaya N kuadrat. Ini apa? Z-nya berapa? Z-nya adalah X min 3. Ya nak? Halo? X min 3 ya. X min 3. Depan ini AN, ini adalah Z. Nah, AN plus 1-nya berapa? N plus 1-nya adalah seper N plus 1 pangkat 2. Betul enggak? Halo? Mengapa? Karena ini pangkat 2. Kalau ini pangkat 3, seper N plus 1 pangkat 3. Anda tahu pangkat 3 pakai segitiga Pascal, koefisiennya apa? 1, 3, 3, 1. Banyak. Kalau ini kan AN plus 1 berapa? 1 per kuadrat suku utama N kuadrat, 2 kali suku utama ke suku kedua, 2 kali N kali plus 1, 2N, plus 1 kuadrat, 1. Nah, lebih simpel kan. Baru Anda cari sini apa? Jari-jari konvergensi. Ya. Konvergensi. Apa jari-jari konvergensi? Rho kan. Rho adalah limit N menuju tak hingga dari apa? AN per AN plus 1. Jadi rho-nya adalah limit N menuju tak hingga dari AN-nya berapa? Mana ini? AN-nya ini. AN-nya adalah seper N kuadrat dibagi dengan seper N kuadrat. Ya, N kuadrat tambah 2N plus 1. Ya nak? Iya. Sehingga rho jari-jari konvergensinya kebanyakan dapat 1 ya. Kebanyakan dia. Seper N kuadrat dikali, ini dibalik nggak? Dibagi jadi kali ini dibalik nggak? Dibalik jadi N kuadrat tambah 2N plus 1 per 1. Sehingga rho adalah limit N menuju tak hingga dari 1 kali ini tetap silent aja. Kemudian N kuadrat kali 1 ya N kuadrat. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 2. 2. Berarti 1 per 1. Betul nggak? per Koefisiennya. 1, Koefisiennya nih, ambil koefisien ini kan 1 N kuadrat. Ini 1 N kuadrat, 1 ke 1. Harga mutlak walaupun ada yang negatif, tetap harga mutlak. Karena dia jari nggak boleh negatif. 1 bagi 1, 1.
Di kebanyakan dapatnya 1 ya. Benar ya? Sampai sini jelas? Halo, ini jadi konvergensi. Nah, baru kita masukkan, hati-hati nih Z, ada Z nih. Jadi syarat tadi syarat direct konvergen bukan pakai X tapi Z. Karena di dalam Z ada X. Syarat direct konvergen. Ya, singkat ya. Syarat direct konvergen apa tadi? Harga mutlak Z kecil dari rho. Z ya. Z-nya berapa tadi? Halo. Z-nya berapa tadi? X min 3 ya. Pangkat N-nya enggak maksudnya. Z-nya. Z-nya X min 3. Berarti sini harga mutlak X min 3 kecil dari rho. Rho 1 kan? Halo? Sampai sini jelas? Halo? Ya Pak. Nah, hati-hati. Ini kan sudah belajar dari kan kalau Z ini atau jangan begini dulu ya. Mungkin agak bingung kan nanti. Begini aja lah. Seperti X tadi. Harga mutlak Z kecil pakai Z karena di sini bukan X tunggal. Bukan X pangkat N, tapi X min 3 atau sini 2X min 3 per 5. Ini kan pecahan sini. Ya, ini Z-nya. Jadi kita selesaikan Z-nya aja dulu ya. Nah, jadi Z terletak antara apa? Langsung boleh negatif rho, positif rho. Rho-nya berapa? Oh ya ini diganti aja ya. Lebih gampang kalau kita ganti dulu. Harga mutlak Z kecil dari 1. Rho 1 deh kan? Sehingga Z terletak antara negatif 1, positif 1. Nah, baru Z-nya kita ganti. Z-nya apa tadi? X min 3 ya. Min 1, min 1. Nah, ini apa? Supaya min 3-nya hilang, diapain? Supaya min 3-nya hilang, ditambah 3 enggak? Jadi 0 maksudnya. Jadi 0. Ya enggak? Min 3 ini supaya jadi 0 kan tambah 3. Karena ini tambah 3, supaya adil semuanya tambah 3. Semua tambah 3. Anda lihat tambah 3, tambah 3, tambah 3. Betul enggak? Nah, ini min 3 tambah 3 kan 0 nih. Tambah 3. Ini sini tambah 3 berapa? 3 kurang 1, 2. Tinggal X. Ini apa? 1 tambah 3, 4. Betul enggak? Nah, ini syarat langsung dapat X antara 2 dan 4. Oke? Ini syarat direct konvergen. Ya. Nah, syarat direct atau enggak. Takutnya enggak kelihatan sini ya. Di sini aja. Syarat direct divergen. Sebetulnya harga mutlak Z besar itu, terbalik tanda. Enggak usah, langsung pakai garis bilangan aja. Nah, lebih cepat hitungannya. Ini 2 dan 4. Anda tahu 2 dan 4-nya apa tadi? Konvergen ya. 2 sampai dengan 4. Ini adalah konvergen. Berarti di luar ini adalah apa nih? Di luarnya adalah divergen. Betul enggak? Divergen. Divergen itu kan ini daerahnya. Divergen itu ini. Apa artinya di sini? Artinya di sini X sebelah kiri dari 2 apa? Kecil dari 2. Sebelah kanan dari 4. Sebelah kanan ya. Besar dari 4. Betul enggak? Sini apa? Atau. Udah langsung dapatnya ini. Jadi syarat direct konvergen X antara 2 dan 4. Baca antara 2 dan 4. Syarat direct divergen X kecil dari 2 atau X besar dari 4. Sudah paham? Nah ini belum selesai. Karena di titik 2 dan 4 ini masuk konvergen atau divergen. Nah kita periksa. Kita ambil X sama dengan 2 dulu ya. X sama dengan 2. Ya, kita ambil X sama dengan 2 dan 1 lagi X sama dengan 4. Kita masuk ke soalnya. Soalnya apa tadi? Sigma, apa tadi? N dari berapa tadi? N dari 1 sampai tak hingga ya. Ya, 1 sampai tak hingga dari X min 3 pangkat N per N kuadrat ya saya ganti ya. Jadi N pangkat 3 ya. Nah, coba masukkan nih. Sigma dari 1 sampai tak hingga. Masukkan nih. X, yang kita ganti X-nya. X-nya 2. Maksudnya 2 dikurang 3
pangkat N per N kuadrat. Sigma N dari 1 sampai T hingga 2 kurang 3 min 1 ya. Min 1 pangkat N per N kuadrat. Nah ini ada nih. Sama anak menulisnya begini. Min 1 pangkat N dikali 1 per N kuadrat. Ini menyebabkan deret apa namanya? Min 1 pangkat 1 min 1 min 1 pangkat 2 plus 1. Jadi min plus min plus min plus. Ini deret apa namanya? Deret berseling atau deret berayun. Deret berseling atau deret berayun. Itu enggak tadi kan? Syaratnya ada 2 tadi kan? Yang pertama apa? Suku positifnya apa? Suku positifnya ini. Sebagai UN-nya. Jadi min 1 pangkat N-nya kita enggak ambil ya. Selang-selingnya. Jadi 1 per N kuadrat ini suku ini makin lama makin kecil atau makin besar? Sorry. Makin lama atau makin besar? Ya, makin lama atau makin besar nih? Coba masukkan. U1 1 per 1 kuadrat 1. U2 1 per 2 kuadrat 1/4. U3 1 per U3 3 pangkat 2 1 per 9. 1 tambah makin kecil itu namanya turun monoton. Suku positifnya ini ya, UN ya. Nah, turun monoton. Kedua, limit UN-nya 0 enggak? Kalau 0 konvergen itu aja. Udah periksa. Limit UN-nya adalah limit suku positif ya. UN-nya itu suku positif sampai N kuadrat, enggak ada plus minnya. Kita masukkan limit N menuju tak hingga dari 1 per tak hingga pangkat 2, limit dari M menuju tak hingga dari 1 per tak hingga pangkat 2, tak hingga 1 per tak hingga berapa? Perjanjiannya dalam limit adalah 0. Kalau 0, maka deret ini masuk dalam deret konvergen. Paham maksudnya? Jadi X sama dengan 2 ini masuk konvergen. Sebagian tidak. Halo, sampai sini jalan nggak di sini? Ya, Pak. Kemudian X sama dengan 4 tadi kan? 2 dan 4 ya. 2 dan 4. 2 dan 4 ini kita tes. X sama dengan 4. Kita masukkan lagi ke dalam soalnya. Sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga X kurang 3 pangkat N per N kuadrat. Sigma dari N dari 1 sampai tak hingga. Nah, X-nya 4. 4 kurang 3 pangkat N per N kuadrat. Sigma N dari 1 sampai tak hingga. 4 kurang 3 berapa? 1 kan? 1 pangkat N per N kuadrat. 1 pangkat N berapa? Karena yang positif 1 kan? 1 pangkat N itu kan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kan? Per N kuadrat. Deret apakah ini? Anda tahu? Halo? 1 per N kuadrat tadi ingat nggak? 1 per N pangkat P. 1 per N pangkat P. Deret P. Berapa P-nya sini? 2. 2 bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Besar. Tentunya kalau dia kecil dari 1 atau sama dengan 1 dipergen. Tapi kalau besar dari 1 deretnya apa nih? Deret konvergen. Sampai sini jelas? Nah, baru jawab sini. Jadi, deret konvergen itu apa tadi? Deret divergen, konvergen, divergen. Kita salin dulu. Konvergen tak salah X antara 2 dan 4 itu enggak? Divergen X kecil dari 2 atau X besar dari 4. Coba kita lihat. Betul enggak? Sebelumnya. Ini. Konvergen X antara 2 dan 4. Divergen X kecil dari 2 atau X besar dari 4. Kita salin ya. Kita salin. Nah, baru kita lihat sini. 2 ini masuk mana? X sama dengan 2. Kita lihat sini. Apa jawabnya sini? Halo? Apa jawabnya sini? Konvergen. Berarti 2 ini masuk di konvergen. Ini kan konvergen nih. Di konvergen. Kemudian kita lihat lagi 4. X dengan 4 masuk mana? Kita lihat lagi masuk mana nih?
Konvergen juga. Sama dengannya di sini lagi. Jadi jawabnya di sini sama dengannya ada di konvergen. Kalau misalnya yang 4 ini divergen di sini sama dengannya. Kalau divergen. Karena ini konvergen di sini. Sudah ngerti maksudnya? Halo? Kalau misalkan Pak. tidak ada sama dengannya, salah ya Pak ya? Salah. Berarti 2 dan 4 kan sudah diperiksa tadi. Ini saya- Jadi guna pemeriksaan ini buat menentukan ada sama Ya. dengannya atau tidak. Jadi kalau sampai sini kan tadi kita udah cari sampai sini selesai. Tapi kan di eksamen dengan 2 kita cari masuk apa? Konvergen kan? Berarti daerah konvergen sama dengannya. 4, eksamen 4 masuk mana? Oh, konvergen lagi, ya. Konvergen lagi. Di konvergen lagi sama dengannya. Tapi seandainya ini divergen, di sini sama dengannya. Itu jadi tidak, kalau misalkan dia ternyata bukan konvergen gitu, ternyata divergen, jadi sama dengannya ditaruh yang di atau itu ya di daerah divergen. Ya, yang di divergen. Ya, kalau ini aslinya divergen, di sini sama dengannya. Ini enggak ada. Ini sama dengannya yang 2, 4-nya kosong. Kecil aja. Tapi Oke. yang divergen itu di sini. Itu kan kalau dua-dua divergen, ini sama dengannya di sini, di konvergen enggak. Ya, jelas ya? Oke Pak, jelas. Terima kasih Pak. Enggak apa-apa. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum jamnya. Saya takut dimatiin seperti hari itu ya. Waktunya lewat dimatiin. Ini kita save dulu ya, takutnya lupa. Saya mau terangkan deret. Warnanya sudah habis kan ini ya, yang untuk latihannya. Tetapi kita lihat dulu. Udah masuk ya. Baik. Saya tambah lagi tes rasio ya. Ada 4 kriteria tes ya sebetulnya. Jadi ada ada 4 kriteria tes atau uji ya, atau uji sama. Yang pertama adalah tes rasio, dalam bahasa Inggris ratio test, tes pakai T kan. Yang kedua adalah tes akar. Yang ketiga adalah tes Rabe, nama orang. Yang keempat adalah yang tadi sudah kita bahas, tes integral. Ya. Oke. Yang integral sudah kita bahas. Nah, tes Rabe ini jarang dipakai. Kapan dipakai? Jika tes rasio gagal. Jadi kalau tes rasio gagal, pakai tes Rabe. Ya. Jika tes rasio gagal, pakai tes Rabe. Selama tes rasio tidak pernah gagal, tes Rabe tidak pernah dipakai. Nangkap maksudnya? Oke. Nah, sekarang kita masuk dengan yang pertama adalah tes rasio. Itu bentuknya adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Oh, bentuk soalnya sama ya, sigma N dari 1 sampai tak hingga dari UN. Ya kan? Nah ini yang tes rasionya. Nah syaratnya adalah yang pertama, jika limit N menuju tak hingganya dari rasionya UN plus 1 per UN-nya kecil dari 1, maka deret konvergen. Kalau ini kecil dari 1. Yang kedua, jika limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN-nya besar dari 1, maka deret divergen.
Ya, kalau kecil dari 1 konvergen, besar dari 1 divergen. Ketiga, 3 dan 4 sama-sama dengan 1 deh. Jika limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN, ya, ini sama dengan 1, ini dituju dari pihak besar. Apa artinya? Dari pihak besar. Pihak besar. Jadi kita tarik garis bilangan. Ini 0, di sini adalah 1. Nah, yang kita cari itu adalah UN plus 1 per UN-nya. Rasionya. Rasionya ya. UN plus 1 per UN-nya. Ternyata untuk N sama 1-nya berada di sini. Nah, ada di sini misalnya. Ya. Jadi letaknya di sini. Dia menuju 1. Berarti arah panahnya menuju 1 ya. Menuju 1. Nah, ini artinya dari besar menuju 1 enggak nih? Kalau satunya di sini. Dari ini kan besar dari sini. Kalau di sini apa? Kecil ya. Kecil ini besar. Nah, ini namanya dituju dari pihak besar. Dituju dari pihak besar menuju 1. Nangkap maksudnya? Dituju dari pihak besar itu dari besar. Besar itu tak hingga plus tak hingga menuju 1. Sudah paham? Misalnya di sini dapatnya berapa nih? 1/12, kemudian 1 5/12, kemudian 1 7/12. Misalnya gitulah ya. Angkanya itu UN per 1 per UN ya, setelah masukkan. Sedangkan kalau ini keadaannya maka deret divergen ya. Deret divergen. Nah, yang keempat, jika limit M menuju tak hingganya dari UN plus 1 per UN-nya sama dengan 1 juga, tapi dituju dari pihak kecil. Dari pihak kecil ya. Berarti dari min tak hingga kecil. Jadi kalau kita tarik garis bilangannya gini, ini 0, ini 1. Dia beradanya di sebelah kiri dari 1. Jadi kalau kita panahnya harus menuju 1. Jadi menuju 1 gitu. Ini kan dari kecil sini kan. Kecil menuju 1. Ini 7 dari pihak kecil ini. 7 dari pihak kecil. Maka sini yang ini apa sebetulnya? Ini nilai dari UN per 1 per UN-nya. Sama yang tadi ya. UN per 1 per UN-nya. Tes rasio gagal. Tes gagal pakai tes Rabe. Oke, nangkap maksudnya? Dituju pihak kecil, beradanya antara 0,1 biasanya. Antara 0,1 berarti berada sebelah kiri. Kiri ini kan dari min tak hingga tuh, kecil hingga plus 1. Nah, itu dituju dari pihak kecil. Maka tes rasio gagal pakai tes Rabe. Tapi kalau dia berada sebelah kanan dari 1, ya, 1 lebih itu ya. Dari besar menuju 1 dituju pihak besar, maka deretnya divergen. Sampai sini nangkap? Halo? Halo? Paham ke sini? Kok diam aja nih? Halo para mahasiswa, ngerti nggak sampai sini? Mbak. Nah, ini teoritisnya sekarang, contohnya. Coba. Jadi ada soal uji atau tes konvergensiannya. Konvergen, dari kata konvergen. Konvergensinya. Dari deret, diketahui adalah X pangkat N per
berapa ya? Sebentar, saya takut salah. Ya. Rasio, bentar. X pangkat, bukan. Nggak ada X ini, sorry. Nggak ada X. Karena kalau ada X itu dari kuasa. Ya. Jadi nggak ada X ya. Di sini misalnya 2 pangkat N per N kuadrat. Misalnya gitu. 2 pangkat N per N kuadrat. Nah, ini apanya nih? Ini UN-nya enggak? Suku ke N-nya. Ke sigma UN. Sigma UN ini UN-nya. UN-nya adalah 2 pangkat N per N kuadrat. Nah, di sini cari, ini UN-nya, cari UN plus 1-nya berapa? Rasio ya. UN plus 1-nya adalah 2 pangkat. Semua N ganti N plus 1. Per N-nya ganti N plus 1 pangkat 2. Paham maksudnya? Semua N, ini N ganti N plus 1, N plus 1, N plus 1 pangkat 2. Nah, 2 pangkat N plus 1 artinya 2 pangkat N kali 2 enggak? Pangkat 1. Kalau dikalikan pangkat ini dijumlahkan. N tambah 1, N plus 1 enggak? Per, ini pakai segitiga Pascal, kuadrat suku utama N kuadrat, ditambah 2 kali suku utama kali suku kedua. 2 kali N kali 1, 2N, tambah suku kedua kuadrat. 1 kuadrat 1. Ini suku keduanya. UN plus 1-nya ya. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Baru kita gunakan tes rasio. Di umumnya orang lebih senang tes rasio asal jangan sama dengan 1. Sama dengan 1 harus tadi di 7 di pihak besar kah? Kalau 7 pihak besar dia di bagian, tapi di 7 pihak kecil tes rasio gagal, gunakan tes Rabel ya. Nah, kita gunakan tes rasio di sini. Yaitu limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Itu limit dari N menuju tak hingga dari, masih 5 menit lagi ya. UN plus 1 mana? UN plus 1 adalah 2 pangkat N kali 2 per N kuadrat tambah 2N plus 1 dibagi UN-nya. 2 pangkat N per N kuadrat. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari 2 pangkat N kali 2 per N kuadrat tambah 2N plus 1 dikali ini dibalik N kuadrat dibagi 2 pangkat N. Ya enggak? Kalau harus dipecah. Kalau Anda tidak pecah ini, nah ini tidak bisa coret nih. Ini kan bisa coret 2 pangkat N ini tercoret. Maka ini tinggal jadi apa? Limit N menuju tak hingga dari apa? 2 kali N kuadrat 2N kuadrat dibagi N kuadrat tambah 2N plus 1. Kita tanya N pangkat berapa tertinggi? Halo? N pangkat berapa tertinggi? Ini menuju tak hingga kan? N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang? Berapa koefisien pada penyebut? Hah? N kuadrat ya kan? Koefisiennya pembilang 2, penyebutnya 1. 2 bagi 1, 2 kan? 2 ini bagaimana terhadap 1? Lebih besar atau lebih kecil? Nah, Lebih besar. kalau lebih besar, deretnya konvergen atau divergen? Deret apa? Besar dari 1 loh. Balik lagi lihat jadi apa? Kalau besar dari 1 divergen, kecil dari 1 konvergen. Jadi sini Divergen. deret di divergen. Kalau dapatnya setengah kecil dari 1 maka deret di deret konvergen kalau ini setengah. Setengah kan kecil dari 1. Sudah paham guys ini? Halo? Mbak. Oke. Ya. Ini tinggal jam ini ya. Mungkin kita saya akan tambah nanti pada hari yang sama ya.
Hari Rabu juga jamnya maju ya. Jamnya jam 17.20, jam 5:20 sampai jam 7 malam. Sebagai tambahan Vicon ya. Kita akan bahas soal latihan untuk persiapan UAS ya. Jelas sampai sini? Kita absen dulu ya. Saya khawatir dia mati ini ya, absen di save dulu. Oh sorry. Ini kita save dulu. Kita periksa dulu, benar nggak nih? Sudah 17. Sampai akhirnya sama nggak? Udah terekam. Sudah terekam ya? Sampai sini ya, tadi ya. Berarti sudah terekam. Oke. Kita mau stop recording.